Bagaimana dengan kasus Doktif di Medan? Apakah akan sesat-set itu? Kalau soal satsetnya, Mas Adi, saya yakin. Perkara kapannya itu penyidik urusannya. Iya dong. Tapi yakin? Yakin. Dan satset. Bangun dulu konstruksi hukumnya dari luar, lalu kemudian prepare kliennya, lalu kliennya berbicara depan saya, dia siapkan semua dengan seluruh konstruksi hukumnya. Lah, memang begitu kan advokat. Kalau advokat tidak seperti itu bukan advokat. Kalau di kampung saya namanya alpukat. Nah ini kan sampai kapan saya jadi ATM berjalan? Ya wes lah saya lapor. Nah ternyata setelah klien kami Dr. Reja melaporkan, muncul korban-korban yang lain. Cumi Lovers, kali ini kita kedatangan Bang Biring lagi. Siap. Ya kan? Si pengacara yang lagi viral. Bang, saya tuh janjian abang lewat tim tuh agak-agak susah. Ya. Preskon, ketemu orang sana kemari. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya hari ini bisa hadir di studio. Ya. Dengar-dengar baru balik dari kampung. Iya, dari kampung. Ngapain bang? Ngeliat kebun jeruk yang pernah kita ceritakan dulu? Iya, salah satu ya. Oke. Jadi begini Mas Adi. Pada prinsipnya kan saya harus kembali ke habitat saya. Saya sering sampaikan ke beberapa kesempatan bahwa sebelum menjadi advokat, saya adalah aktivis pejuang rakyat. Nah artinya kalau kemudian ada masyarakat rakyat yang memanggil, saya akan mengutamakan itu. Sedikit cerita Mas Adi ya. Kegiatan saya di kampung itu terkait masalah Jalan Medan Brastagi, yang sejak tahun 2011 itu setiap tahun ketika musim hujan ada longsor makan korban. Sampai sekarang pemerintah pusat tidak memberikan perhatian itu. Jadi kalau kemudian rekan-rekan media mempertanyakan di mana Bang Biring dan sebagainya gitu, ya mohon maaf lah. Ya jadi saya lebih mengutamakan bagaimana kemudian masyarakat itu lebih diperhatikan oleh pemerintah. Satu begini. Dan mungkin nanti setelah kembali ke Medan, ke kampung ya, ke Kabupaten Karo, saya akan juga mengerjakan itu. Karena habitat saya adalah pejuang rakyat. Seperti Mas Adi. Bang, saya agak penasaran dikit. Tadi abang bilang setiap tahun terjadi. Ya. Berarti ini peristiwa yang berulang? Berulang Berarti setiap tahun. seharusnya bisa maksud saya nggak ngerti soal tata kelola daerah ya, seharusnya bisa di mapping dong supaya tidak terjadi kayak gini lagi. Ya seharusnya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Dalam hal ini Kementerian PUPR ya. Kami sudah berulang-ulang menyampaikan itu. Kemarin memang sudah dilakukan feasibility study ya FS tahun 2019, tapi karena ada COVID, bencana COVID, direvokasi anggaran, kemudian anggaran itu entah kemana sampai sekarang. Tetapi kita sudah berupaya untuk kemudian agar pemerintah pusat terus memperhatikan kampung saya. Ya, karena itu menyangkut nyawa. Kalau masalah review ya influencer itu ya tolong bantu saya gitu. Ini masalah nyawa. Setiap tahun ada korban harta, benda dan nyawa. Seperti itu Mas Adi. Lantas langkah apa yang Bang Biring lakukan bersama teman-teman untuk memperjuangkan itu supaya tidak terjadi lagi? Karena kalau tadi Bang Biring bilang di depan berulang lagi. Saya sih ngerinya tahun depan ada lagi. Berarti apa fungsi Bang Biring dan kawan-kawan nantinya? Yang pasti begini. Saya perlu sampaikan bahwa Jalan Medan Brastagi ini dilalui oleh 12 kabupaten kota, 2 provinsi, Sumatera Utara dan Aceh. Langkah yang kami lakukan adalah mengorganisir 12 kabupaten kota ini, kelompok-kelompok masyarakatnya, kepala daerahnya, DPRD-nya, dan kemudian membuat surat pendukungan kepada gerakan-gerakan kami atas nama Forum Masyarakat Nasional, agar nantinya Forum Manas ini bisa menyampaikan aspirasi masyarakat 2 provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian PU. Seperti itu Mas Adi. Berarti dia menyuarakan kegelisahan rakyat dari jalan yang dilewati itu ya Bang? Iya. Efeknya apa sih Bang? Sekarang mereka mungkin sudah kegiatan ekonomi terhambat atau gimana gitu? Ya, ketika itu terjadi hujan ya, setiap musim hujan ada longsor, itu pasti efeknya secara ekonomi. Dan kemudian yang kita khawatirkan adalah soal jatuhnya korban nyawa seperti itu Mas Adi. Itu setiap tahun dan saya bingung juga ini. Ya mudah-mudahan ya gubernur yang baru Pak Bobi ya memperhatikan apa yang kami sampaikan.
Kemudian Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia juga memperhatikan apa yang kami sampaikan yang sudah belasan tahun yang kami perjuangkan. Amin. Harusnya sih ya Bang ya, karena Iya dong. sudah berulang ya, berarti Iya. kan sudah ketahuan nih kapan terjadi segala macam. Betul, Nah, betul. selain kegelisahan Bang Biring tadi yang kembali ke habitat, Bang Biring balik ke Medan juga membawa oleh-oleh buat kita yang di Jakarta. Apa itu? Penetapan Doktif sebagai tersangka, betul ya? Ya, itu. Itu atas laporan klien Bang Biring kan? Ya, itu atas laporan klien kita atas nama Dr. Andreas Henry Tungkir. Seperti itu. Jadi sebenarnya begini Mas Adi. Saya mau sampaikan kepada masyarakat, publik dan netizen. Artinya kalau kemudian ada narasi lawyernya ngotot banget, nafsu banget menjarain Doktif. Nah, sebenarnya ini bukan soal nafsu, soal ngotot dan sebagainya, bukan. Awalnya kita kan melihat perseteruan antara Dr. Andreas dan Doktif ini kan di akun media sosial masing-masing gitu. Lalu saya pribadi ya sesudah Dr. Andreas melakukan himbauan-himbauan kepada akun Doktif ini, saya juga pribadi menghimbau kepada akun Doktif ya. Sebelum kita mengetahui bahwa akun Doktif ini dikuasai dimiliki oleh inisial Dr. S. Ya. Kita sudah peringatkan melalui konten juga di TikTok saya ya. Saya peringatkan, begini loh Doktif, Ibu Doktif kalau misalkan melakukan review, itu sebelum melakukan review itu ya lakukan dulu laporan ke Badan POM. Kemudian kalau tidak Badan POM tidak mengindahkan, ayo sampaikan kepada media sosial dan dorong itu. Seperti itu kira-kira Mas Adi yang saya lakukan kemarin untuk memperingati. Tetapi ya saya nggak tahu juga Doktif ini apakah diperalat oleh netizen atau ada orang lain. Ya akhirnya muncul bahasa tuntut dong. Oh, berarti dari Doktif itu ya? Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan melalui media sosial juga. Karena kita nggak tahu siapa Doktif ini. Kalau awalnya tahu kita somasi langsung kan begitu. Nah akhirnya dengan ya berat hati sebenarnya sih ya. Sebenarnya berat hati. Klien kita Dr. Andreas melaporkan itu pada tanggal 8 Oktober 2024. Seperti itu Mas Adi. Dan akhirnya ditetapkan tersangka beberapa waktu kemarin. Iya, jadi begini. Penetapan tersangka Doktif ini atau dengan inisial Dr. S itu melalui tahapan. Ya. Kalau ada yang menyatakan itu terlampau cepat lagi seperti klien kami Dr. Reja, ini nggak benar itu. Kita mulai tahapan, ada proses lidik. Oktober ada proses sidik, kemudian kita memiliki bukti permulaan yang cukup, kemudian kita kooperatif terhadap pendorongan pekerjaan penyidik. Ini kan panjang prosesnya. Lalu kalau kemudian rekan-rekan sejawat saya yang di Jakarta, mohon maaf lah. Jadi saya bingung juga ini Mas Adi. Sebenarnya kalau dalam Undang-Undang Advokat itu kan di pasal 5 ya Undang-Undang 18 tahun 2003, kami ini penegak hukum. Ya artinya mulai dari kepolisian, mulai dari jaksa, penuntut umum, majelis hakim, pengacara, notaris, ini kami penegak hukum, advokat penegak hukum. Nah lalu kalau kami merasa bahwa adanya yang harus kami koreksi, maka kami harus bicara. Nah lalu kami misalnya begini, ada satu rekan sejawat saya mengatakan bahwa keyakinannya itu belum tentu dia tersangka. Ngapain sih saya dikoreksi? Ya. Kan begitu. Nah, karena di Undang-Undang Advokat itu tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan boleh saling mengoreksi sesama teman sejawat. Ya. Jadi kan kayak seperti apa ini? Kayak seperti Doktif juga. Jeruk gitu loh. Jadi saya bingung gini. Ada lagi yang lain pengacara dokter mengoreksi saya juga. Ini saya bingung. Kok saya yang dikoreksi gitu loh. Ya. Yang saya sampaikan adalah normatif hukum. Saya memperjuangkan hak klien saya. Kemudian menyampaikan ketentuan-ketentuan hukum formil ya, bukan dan belum materialnya. Karena kami sebagai pelapor. Nah kalau dengan yang apa saya sampaikan itu salah, ya pasti pihak kepolisian, penyidik itu tidak akan merespon itu. Nah, ya yang saya bingungnya kalau misalnya rekan-rekan sejawat saya mempunyai klien dan merasa bahwa terzolimi dalam persoalan ditetapkan menjadi tersangka dan sebagainya, jangan saya dikoreksi. Koreksi pekerjaan penyidik. Karena pekerjaan advokat itulah penegak hukum, bukan saling mengkoreksi. Lalu saya sampaikan, saya yakin, saya bilang begitu kemarin kan, bahwa bukti permulaan cukup itu sudah kami kantongi dan kami berikan kepada penyidik dan akan menjadi tersangka. Kan saya bilang begitu.
akan menjadi tersangka. Lalu ada juga rekan saya, wah jangan begitu dan sebagainya. Gitu. Jadi kenapa saya dikoreksi terus gitu? Rekan sejawat saya itu merasa tidak akan tersangka gitu. Ini kan mengoreksi saya. Lalu kemudian setelah jadi tersangka, ini bagaimana coba? Artinya begini Mas Adi, saya dari kampung datang ke ibu kota menyampaikan ajas formil. Ya, bukan ya menyampaikan ajas-ajas yang bawa tas gitu. Soal pengacara kampung datang ke kota, saya simpan dulu nih. Siap. Saya masih penasaran sama soal Doktif. Ya. Di Jakarta kan Bang Biring berhasil akhirnya memenjarakan Nikita Mirzani. Bukan saya penyidik Bukan sebenarnya. memenjarakan, menahan. Ya kan? Menahan, Melalui penyidik. proses lah ya, Siap. melalui proses hukum. Nah, bagaimana dengan kasus Doktif di Medan? Apakah akan sesat-set itu? Saya kan selalu katakan, kalau ketika asas formil sudah saya lalui, saya selalu menyatakan saya yakin, bukan pasti ya. Ya. Karena begini, advokat itu tidak boleh menjanjikan sebuah kepastian kemenangan dan sebagainya terhadap kliennya. Tapi dengan asas formil yang sudah kami lalui, ya, pertama adalah bukti permulaan yang cukup. Nah itu adalah sebagai penjenuhan tahan implementasi pasal 144 KUHP, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, lalu kemudian turunannya adalah peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Nah itu harus kita kuasai. Setelah kita kuasai itu, maka kita akan merasa yakin. Lalu kalau kemudian ada pihak penyidik tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, kita koreksi. Nah kalau soal satsetnya, Mas Adi, saya yakin. Karena apa? Karena ini sudah sesuai ajas-ajas formilnya. Ya, kita tidak bicara materialnya. Perkara kapannya itu penyidik urusannya. Iya dong. Tapi yakin. Yakin. Dan satset. Satset. Nah, kita ke Jakarta nih. Siap. Kita ke Jakarta. NM sudah masuk. Siap. Ditahan. Tadi saya ambil lagi nih yang saya simpen tadi nih. Iya. Pengacara desa ke kota nih. Iya. Kampung. Pengacara kampung lah ya. Iya. Wah, abang sendiri yang ngomong ya. Ya karena dibilang Saya nggak diskriminatif kampung. ya. Iya, Pokoknya kampung. abang yang ngomong ya. Kampung. Pengacara kampung ke kota. Bang, di ranah pemberitaan, suara netizen tuh bilang, ada yang bilang bahwa NM tuh untouchable. Oke. Tak tersentuh kebal hukum. Siap. Banyak tangan-tangan besar yang melindungi dia. Siap. Gitu. Tapi tiba-tiba cukup mengagetkan pengacara kampung ini, Iya. yang Bang Biring sendiri yang ngomong. Saya bangga pacar kampung. Oke, bisa mengirim NM ke dalam tahanan. Siap. Bagaimana itu bisa terjadi, Bang? Jadi begini Mas Adi. Pertanyaan Mas Adi ini juga saya sering dengar pada saat saya kembali ke kampung. Jadi ketepatan, ya mohon maaf Mas Adi ya, saya Nasrani dan ini ketepatan hari Minggu ya, yang seharusnya saya beribadah. Jadi pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa ini bukan kemampuan saya. Saya sering sampaikan di kampung dengan satu, ya ini izin Mas Adi ya. Boleh. Satu ayat Alkitab itu di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29 ya. Ya, jadi saya nggak hafal kali seperti apa kata-katanya, tapi seperti ini ya. Allah ya, Tuhan Allah akan memilih orang-orang yang bodoh, yang hina dan yang lemah di mata dunia dan akan mengalahkan orang-orang yang kuat di mata dunia seperti itu. Jadi saya merasa bahwa saya pilihan Tuhan. Karena termasuk golongannya bodoh lemah tadi. Iya, di mata dunia saya orang bodoh, saya lemah, saya hina karena pengacara kampung kan. Dan kemudian saya dipilih oleh Tuhan untuk mengalahkan kehikmatan itu, kemewahan itu yang di mata dunia. Seperti itu. Jadi kalau kemudian dikatakan, ini bagaimana? Ya saya jawab, saya mungkin pilihan Tuhan. Seperti itu Mas Adi. Dan efek dari itu semua adalah akhirnya banyak pihak yang menyoroti kinerja abang. Ya, Pasti selalu dua sisi kan, ada yang suka, ada yang tidak suka. pasti. Kalau yang suka, oke, terima kasih Baik. karena support. Bagaimana dengan abang menghadapi yang tidak suka? Kalau yang tidak suka saya sampaikan terima kasih. Kenapa? Karena ada satu filosofi terakhir di Gen Z ya. Tanpa haters kita tidak akan populer. Kan gitu ya kan? Jadi saya terima kasih lah ya kepada hater saya, kepada netizen saya. Bukan netizen yang tidak suka sama saya. Kolega-kolega Anda juga loh ya? Gimana? Kolega-kolega abang Iya, juga. ya, saya terima kasih juga. Jadi artinya saya tidak benci. Hanya gini, saya mau menyampaikan khusus kepada rekan sejawat saya begitu. Marilah kita maju sebagai advokat, berjalan sebagai advokat, kita on the track sebagaimana Undang-Undang 18 tahun 2003.
Ya, jadi artinya kalaupun ada yang tidak suka silakan ya, tapi rekan-rekan sejawat saya kan paham hukum. Ya, jadi kembali yang saya sampaikan seperti yang tadi bahwa tidak ada dalam undang-undang advokat itu saling mengkoreksi rekan sejawat. Tidak ada itu. Jadi kan nggak layak juga ya. Kalau saya bilang nanti ini kan ini pengtip, pengacara detektif yang begitu kan. Bang, saya yakin Abang juga melihat banyak komen ya dari setiap postingan. Ada beberapa karena saya medsos, nggak YouTube. sempat Oke. juga gitu. Abang ini seperti mewakili orang-orang yang merasa puas, merasa senang dengan Nikmir sekarang ada di dalam. Iya. Karena begitu banyak orang, ya sekali lagi ini banyak juga pembela Nikmir ya kan, banyak juga yang tidak suka. Ini Abang seperti memuaskan dahaga orang-orang yang kayaknya nggak mungkin deh dia masuk, kayaknya nggak mungkin deh dia ditahan. Abang tuh seperti memuaskan dahaga netizen yang menunggu Nikmir masuk. Baik. Pertama Mas Adi, saya tegaskan, saya Julianus Paulus Sembiring yang disebut Bang Biring di kota, ya, adalah merupakan advokat, bukan sebagai alat pemuas. Itu pertama. Yang kedua saya sampaikan bahwa saya ini hanya menjalankan profesi advokat saya yang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, kemudian rel kami untuk di dalam hal dugaan tindak pidana adalah KUHP, kemudian materialnya adalah KUHP, tapi kalau kemudian dalam persoalan yang lainnya ada lex spesialis, ya, ada ajas itu lex spesialis, derogat, lex general, ya, ada juga undang khusus terhadap itu. Saya hanya menjalankan itu. Dan kemudian kalau terhadap apa yang saya jalankan, ya, sebagai amanah undang-undang, kemudian ada banyak masyarakat merasa bahwa ini merupakan sebuah kepuasan bagi mereka, ya monggo. Tetapi saya Bukan alat pemuas. bukan alat pemuas. Dan begini loh, Mas Adi. Secara pribadi, saya kalau melihat tersangka ya, NM, ya secara pribadi di sisi yang lain ya, dia ini seorang ibu yang seorang pejuang. Gitu. Betul. Itu kita harus, jangan kita lihat dia pada saat dalam melakukan dugaan tindak pidana pemerasan ya. Betul. Kita harus melihat bahwa dia seorang ibu yang pejuang gitu. Single parent. Single parent, Petarung. juga. Dah, itu harus kita apresiasi juga. Sisi yang lain, saya merasa bangga kepada NM ya sebagai seorang ibu. Sisi yang lainnya saya harus melaksanakan tugas saya menegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara terhadap yang menimpa klien saya. Seperti itu Mas Adi. Cukup surprise juga ternyata Bang Biring masih punya apresiasi terhadap NM ya Bang ya. Nah, berkaitan dengan itu pernah hadir beberapa praktisi hukum lah di sini. Ya. Bilang bahwa jangan semerta-merta NM masuk, RG enak-enakan. Oke. Periksa juga dong RG. Periksa juga dong dokter Andreas. Andreas. Ya kan? Siap. Gimana Bang? Jadi jangan mentang-mentang NM dalam klien Abang bisa ketawa-ketawa gitu. Jadi terhadap Dr. Andreas Henry Situngkir ya, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa sejak klien kami Dr. Andreas membuat laporan di Polda Sumatera Utara yang kemudian dilimpahkan di Polrestabes Medan, saya juga sampaikan, silahkan siapa saja yang menuduhkan klien kami itu seorang justiper kemudian itu dapat membuktikan bahwa dengan bukti permulaan cukup dikenakan dugaan tindak pidana. Saya hadapi. Saya bilang itu sejak November 2004. Nah, sampai sekarang kan nggak ada Mas Adi. Artinya Peluang itu sudah dibuka. sudah saya buka gitu. Dan saya hadapi. Ya. Artinya ini kan bualan-bualannya kalau di kampung saya ini kan cakap-cakap kede lapor tuak seperti itu. Jadi janganlah kalau gitu, ini justiper, ini begini. Buktikan saja. Buktikan, bukan di media sosial ya. Jadi kembali kepada rekan sejawat saya. Jadi KUHP itu belum berubah. Dari Sabang sampai Merauke itu KUHP itu masih Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, belum disahkan yang baru ya. Artinya di situ tidak ada disebutkan melaporkan di media sosial, enggak ada. Laporkan kepada penyidik. Jadi heran juga gini nih, kalau masyarakat bolehlah karena mungkin belum paham hukum ya, ngelaporinnya ke media sosial gitu loh. Jadi saya bilang silahkan, saya akan hadapi. Nah yang kedua begini, ada juga yang mengatakan ini adalah undang-undang konsumen dan sebagainya. Nah rekan sejawat saya ini kan bukan konsumen yang sebagai korban gitu loh, itu kan delik aduan. Nah kalau melaporkan ada kok delik kejahatannya, undang-undang kesehatan. Saya sampaikan seperti itu. Supaya apa? Ini menyatakan bahwa klien kami Dr. Andreas itu tidak bersalah. Nah saya buka ini.
Tapi kalau ketika saya sudah buka sejak November 2024 dan kemudian sampai sekarang tidak ada laporan, berarti kan itu kan hoax semua itu. Seperti di kata kampung saya, ini kan bulan-bulan orang peminum tuak itu. Nah, terhadap klien saya Dr. Reja, ini ada suntik, ini sebagainya. Saya bilang sejak Februari bulan lalu, kalau ada, laporkan. Ya, saya akan hadapi. Jangan cuap-cuap. Sampai ini nggak ada? Sampai sekarang nggak ada. Satu pun nggak ada. Nah, artinya begini. Kemarin saya menindaklanjuti LP klien kami ya, suami Dr. Reja ya, terhadap LP yang lain gitu. Ya, mudah-mudahan Mas itu ya mendengar gitu. Ada seorang penyidik, kami berbicara setelah klien kami diperiksa, berikutnya kami berbicara. Ada satu bahasa yang dia katakan. Ini Bang Biring ini beda. Beda di mana saya bilang? Bang Biring bangun dulu konstruksi hukumnya dari luar, lalu kemudian prepare kliennya, lalu kliennya berbicara di depan saya, dia siapkan semua dengan seluruh konstruksi hukumnya. Lah, memang begitu kan advokat. Kalau advokat tidak seperti itu bukan advokat. Kalau di kampung saya namanya alpukat. Beda itu. Nah, kalau advokat itu dia bangun konstruksi hukumnya, dia prepare kliennya, dia siapkan barang bukti sebagaimana pasal 39 KUHP, kemudian dia menjadi compare menjadi alat bukti sebagaimana 184 KUHP. Seperti itu advokat. Nah, jadi kalau kemudian kembali kepada pertanyaan Mas Hadi, Solo Dr. Andreas, Dr. Reja dan tentang tuduhan kepada dia, kami sudah kami sudah observasi itu. Kami sudah bangun konstruksi hukumnya. Dan kami yakin ini tidak akan bisa kena. Yakin lagi? Yakin. Kenapa? Harus ada minimal 2 alat bukti dalam pidana itu. Jadi kalau nggak ada 2 alat bukti, janganlah cuap-cuap di media sosial. Ya. Seperti itu. Masih soal Dr. Reza nih, RG. Ya. Pemerasan ya? Ya, ya kan? dilaporkan dugaan pemerasan, kemudian 27B ayat 2, kemudian Undang-Undang TPPI. Bagaimana mungkin ada dugaan pemerasan kalau Dr. Reza seperti tidak menyembunyikan sesuatu? Paham nggak maksudnya? Kalau dia punya masalah, dia akan gas dong. Ini kan ada transaksi nih, ya kan? Berarti kan ada yang mau dia tutupin, udah sorry nih segini deh gitu. Akhirnya timbullah laporan pemerasan. Iya. Saya jadi penasaran, apakah jangan-jangan Bang Biring dan klien menyembunyikan sesuatu sehingga ada dugaan laporan pemerasan itu? Baik, jadi begini Mas Adi. Nah, kalau dulu kan pertama datang cumi-cumi di studio ini saya buat analoginya agak lucu ya. Tapi saya buat analogi ini real. Saya sebenarnya selain dalam kelompok aktivis juga pernah bergabung ke teman-teman LSM di kampung saya di Kabupaten Karo. Jadi ada beberapa teman-teman saya ya. Contoh ini, saya sebutkan aja lah orangnya gitu. Misalkan ya, sorry Nathanael Tarigan misalkan begitu. Ini misal nih. Dia surati itu kepala dinas. Bahwa dugaan kecurigaan korupsi dan sebagainya. Dugaan. Kemudian dilemparkan ke dunia media sosial, Facebook saat itu, ya kan. Jadi sebenarnya kepala dinas ini tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi namanya juga dugaan kan tidak boleh dilaporin. Betul. Lalu disampaikan ke media sosial melalui Facebook. Nah kan nama baik dia ini kan hancur. Nah si kepala dinas ini takut nanti dilihat oleh bupati lalu dicopot. Itu analoginya seperti itu. Paham, masuk? Masuk. Nah mau saya terusin ke Dr. Reja seperti ini. Dia jelas tidak memiliki produk yang seperti ini dituduhkan. Tetapi kredibilitasnya sebagai seorang dokter ini kan diserang terus. Ya dokter abu-abu, dokter flexing yang hidup di atas nawang rakyat dan sebagainya. Satu, kredibilitasnya sebagai seorang profesi dokter dihancurin. Nah ini kan jatuh nih. Yang kedua, mental keluarganya tidak siap dengan seperti itu. Pasti. Yang ketiga, terhadap itu terjadinya penurunan penjualan. Kenapa? Netizen ini kan terlalu cepat percaya. Begitu melihat overklaim, padahal overklaim itu kan tidak seperti yang saya terangkan sebelumnya. Paham. Kalau klaim itu kan peraturan BPM nomor 3 tahun 2002. Tapi klaim yang disampaikan oleh overklaim disampaikan oleh Doktif itu adalah tentang unsur komposisi dan kandungan. Ini sudah salah.
Tapi kan netizen nggak peduli tentang itu. Nah, terhadap 3 faktor ini, takutnya klien kami kredibilitasnya sebagai seorang dokter hancur, kemudian mental keluarganya tidak siap, baik suaminya, anak-anaknya, keluarganya di kampung, kemudian terhadap turunnya penjualan. Nah, kan ya udahlah. Bagaimana supaya ini selesai? Diiyakan. Diiyakan. Ya, harus menutup mulut si NM, kata si IM. Kalau mau ini selesai. Kan kira begitu. Nah, lalu diberikan. Nah, setelah diberikan, yang jadi masalah adalah lanjut. Dugaan pemerasannya lanjut ke tanggal 27 November. Berarti kalau yang pertama itu memang ya sudahlah nih, ya sudah selesai lah ya, gue tutup ya. Iya. Jangan ngomong lagi deh gitu. Iya. Nah ini lanjut. Dugaan pemerasannya. Kan begitu. Nah ini kan sampai kapan saya jadi ATM berjalan? Kan begitu nih. Ya wes lah saya lapor. Nah ternyata setelah klien kami Dr. Reza melaporkan, muncul korban-korban yang lain. Ya bahkan ada yang inisial-inisial baru. Oh iya, itulah kenapa kemarin saya backgroundnya di jembatan-jembatan itu kan gitu ya kan. Nggak banyak gitu loh. Artinya apa? Kenapa saya dari awal saya katakan adalah sindikat yang terstruktur, masif, yang tersistem ini? Karena kan klien kami Dr. Andreas Henry Situnggir ini sudah mempelajari, mengkoreksi sejak September 2004 dan menyampaikan. Kami sudah gelar juga di kantor. Dan ketepatan Dr. Andreas Henry Situnggir ini sekarang lagi kuliah ya S1 hukum juga, dan dia juga anak magang di kantor hukum kami. Kami gelar di situ. Saya lihat semua itu. Jadi dugaan sini ini kuat, dia tersistem benar. Nah, seperti itu Mas Adi. Oke, sekarang bagaimana Bang Biring, si pengacara dari kampung tadi, bisa mengalahkan dugaan sindikat? Ada tangan-tangan besar bermain di sana. Saya juga pasti yakin Bang Biring ada beberapa orang yang masih sejalan lah untuk membongkar ini. Tapi kan ini bukan pekerjaan mudah, Bang. Bagaimana Abang menuntaskan, ya membongkar lah ada sindikat ini benar atau enggak gitu? Ya. Ya pertama tadi jawabannya udah ya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Saya orang dipilih untuk mengalahkan orang-orang yang sombong seperti itu. Yang kedua, saya mau sampaikan begini Mas Adi. Kalau kita mau benar-benar menegakkan konstitusi itu, saya pastikan ya, tidak ada brand Sukatani itu. Iya benar. Ya, seperti itu. Ya, tidak akan ada itu. Ya, jadi maksud saya ini saran kepada teman-teman adik-adik advokat yang junior-junior yang baru ya. Pelajari KUHP itu dulu. Sehingga kemudian kita bisa sampaikan kepada penyidik. Misalkan begini. Penyidik misalkan ada klien kita mau melapor. Ini nggak duduk, ini gini. Tugas penyidik bukan menyampaikan tidak duduk. Tugas penyidik itu menerima laporan, lalu melakukan proses formilnya, lidik. Lalu kemudian setelah lidik gelar perkara, kalau tidak duduk, SP3 kan. Kalau sudah paham di situ, saya yakin, jangankan di ibu kota, di ibu mana pun pasti bisa. Seperti itu, Mas Adi. Oke, cukup clear, ya kan? Ternyata pulang dari Medan banyak banget pesannya, banyak banget oleh-olehnya, gitu ya. Ya kita berdoa saja semoga semua cita-cita baik ini berakhir baik ya Bang ya. Siap. Tidak mudah tapi bukan berarti tidak mungkin. Siap. Ya kan? Perjuangan masih panjang. Masih panjang. Masih banyak yang harus kita tuntaskan dalam penegakan konstitusi. Bukan hanya skincare saja. Ya, saya berharap kehadiran saya di ibu kota dapat merubah paradigma hukum di Indonesia. Seperti itu Mas Adi. Dan mengguncang tatanan yang selama ini ada. Oke, thank you Bang Biring ya. Siap. Bye. Thank you.